Halo, selamat pagi ya, masih pagi buat semuanya ya. Gak tak way caption sampean. Oke, lagi rame masalah berita yang ada di TVB semalam ya. Saya tak ngejak Bu Somi. Gak temu. Oke, di sini saya mau membahas masalah berita yang kali ini teman-teman masih ramaikan di Facebook ya. Kali ini sebenarnya apa sih yang diramaikan berita kemarin itu? Kedatangan Bu Menteri ke Hong Kong ya. Saya nggak tahu karena beliau datangnya itu sebagai caleg, menteri, ataukah kunjungan, saya juga kurang tahu. Tetapi efek yang beliau berikan adalah satu, beliau menginginkan pemerintah Hong Kong menerapkan zero cost, yang artinya majikan wajib membiayai keseluruhan proses termasuk training cost atau biaya training bagi calon pekerja. Jadi majikan ini akan dibebani pembiayaan perekrutan bagi calon pekerja. Nah, pertanyaan saya, Bu Menteri ini tahu tidak sih sebenarnya kondisi di Hong Kong itu seperti apa? Ekonomi di Hong Kong itu seperti apa? Termasuk Pak Benny Ramdhani ini tahu nggak sih? Gitu loh. Kita harusnya bukan hanya melihat dari kepentingan untuk negara kita sendiri atau untuk PRT itu sendiri. Siapa sih sing gak pengen diwehi gratisan? Aku pun yo gelem, gak usah bayar, semuanya juga mau, ya kan? Tetapi di sini masalahnya bukan berapa besar biaya yang dikeluarkan, atau haruskah PRT membayar, ataukah dibebankan ke majikan. Catat ya, bukan ini. Poinnya sebenarnya bukan ini. Yang saya harapkan kepada pemerintah Indonesia, terutama Kemenaker dan juga BP2MI, lebih lagi mengkaji banyak hal, terutama sistem dan prosedur negara tujuan. Karena zero cost ini tidak bisa diterapkan di Hong Kong, tetapi untuk Singapura sama Malaysia sebenarnya bisa. Singapura karena apa? Pihak pemerintah tidak pernah intervensi tentang biaya yang dikeluarkan oleh majikan untuk mengambil pembantu jika kamu menggunakan agensi. Sementara di Hong Kong itu membutuhkan agensi, dikarenakan kontrak kerja kita wajib di-approve melalui konsulat. Dan seluruh proses ini memang sudah menjadi bagian dari negara Hong Kong. Yang sebenarnya boleh tidak sih menggunakan agensi di Hong Kong atau tidak menggunakan agensi? Aslinya imigrasi juga don't care kowe nganggo agensi atau kamu datang sendiri juga ndak ambil pusing. Karena apa? Pada dasarnya kontrak kerja itu perjanjian legal kedua pihak antara pekerja dengan majikan, agen maupun yang lainnya adalah saksi. Yang ngecop tetap imigrasi. Jadi ini bedanya ya. Jadi imigrasi itu nggak mau tahu sebenarnya. Karena apa? Itu sudah menjadi internal Anda, persetujuan kedua belah pihak antara majikan dengan pekerja. Imigrasi mau ngewahi visa. Persyaratanmu lengkap, sesuai dengan dokumen yang diperlukan, untuk legalitas, formalitas, ya sudah, visa lolos. Jadi tidak ada hubungannya dengan, weh ngentekne biaya piro juga pembantu iki, nggak ngurus. Ya. Karena, terus di sini, pemerintah Indonesia salah paham dengan kontrak kerja nomor 8. Kita dulu memprotes pengurangan biaya penempatan atau pengurangan potongan itu dikurangi nomor 8, kontrak kerja nomor 8. Yang semula 21.000 kita meminta untuk sampai 12.000 atau 9.000 atau 10.000.
Kenapa? Karena yang nomor 8 ini sudah dibiayai majikan di kontrak kerja nomor 8. Lah, bagiannya pembantu atau calon pekerja itu yang mana? Ya yang sisanya. Artinya kan 50-50. 50-50. Lah terus agen olehnya dari mana? Nah, di sini Kemenaker maupun Pak Benny Ramdhani dari BP2MI wajib tahu. Antara agen dengan PT itu adalah perjanjian mutual bisnis yang mana berdasarkan Undang-Undang Indonesia dikarenakan setiap CPMI atau calon pekerja migran Indonesia wajib training melalui PT. Jadi setiap agensi ini harus punya PT, harus punya penampungan. Jadi mau manfaat. Nah, antara PT dengan agensi secara otomatis mereka mempunyai persetujuan bisnis. Ini sudah masuknya udah beda lagi, ya. Bisnis. Kalau berbicara bisnis, untung dan rugi. Dan nggak ada yang mau rugi, pastinya mau untung. Dalam hal ini artinya joint venture. Joint venture artinya dividen. Bagi hasil, bagi untung. Ya kuwi urusane agen sama PT. Itu di luar urusan calon pekerja. Nah, calon pekerja urusannya apa? Calon pekerja urusannya adalah membiayai dokumen yang dia butuhkan sendiri karena dia mau bekerja. Seperti layaknya orang mau sekolah. Orang mau sekolah itu kan ya bayar, mana ada sekolah gratis. Oke, yang lainnya mungkin buku digratiskan, dikasih pinjam dari perpustakaan. Tapi SPP kan bayar. Uang gedung yang bayar. Lah nek ora gurune dibayari apa? Sama. Jadi sistemnya sama seperti orang sekolah mencari sertifikat lulus, kemudian mau bekerja. Jadi dia harus bayar, dia harus mengeluarkan effort. Ya, tidak dengan dia tidak mengeluarkan apapun. Lah kalau dibikin katakan majikan wajib membiayai si A. Majikan wajib membiayai si A ya. Terus si A ini akhirnya dia harus dibentuk sesuai dengan majikan. Ekspektasi majikan adalah saya sudah membayar kamu untuk biaya training kamu. Jadi kamu harus memberikan hasil yang maksimal sesuai mau saya. Bisa diterima tidak? Jadi artinya kamu itu sudah didesain oleh majikan ini. Maunya majikan ini karena saya sudah membiayai kayak malih tes privat. Jadi malih kayak sekolah privat. Jadi bukan lagi secara general, secara universal, wong Arab kerja ki memang dia harus punya skill sendiri. Nah, masalah nanti sampai di negara tujuan dan dengan majikan, itu bagaimana kalian menyesuaikan kesepakatan berikutnya di saat kalian bekerja di tempat kerja. Kontrak kerja adalah peraturan formalitas. Tetapi sistem kerja kita itu kekeluargaan dan fleksibilitas. Jadi kenapa masih ada yang Cece liburmu nggak hari Minggu, Cece liburmu hari Senin, Cece kamu kalau libur bisa nggak bantu sedikit saja. Itu kan namanya kekeluargaan sistem kerja, formalitasnya kontrak kerja mengatur peraturan kerja. Jadi dua hal yang berbeda. Sementara di Hong Kong sudah menerapkan biaya atau komisi agensi tidak boleh dari 10% dari gaji pertama. Itu pun nggak boleh dibayar di muka. Itu harus dibayar setelah Anda masuk kerja dapat gaji 1 bulan. 10%-nya baru Anda kasih ke agen. Itu sebenarnya. Ya, jadi paham tidak? Di sini kan pemerintah Indonesia yang memang dari kemarin waktu saya di forum 2 kali dengan UAD, jawaban saya sama. Indonesia terlalu egois, terlalu kaku, kurang memahami peraturan negara tujuan dan sistem negara tujuan. Negara tujuan lebih melindungi hak-hak pekerja, tapi negara kita seolah merampas dan melemahkannya. Karena apa? PMI itu tidak dididik untuk tahu diri. PMI itu tidak dididik untuk menghadapi situasi kerja. PMI hanya dididik untuk apa? Kon bayar potongan. Kowe tak proses, kowe rasah ngerti liya-liyane. Nek eneng apa-apa hubungono agensi. Selesai. Terus
butuh kowe dipakani gajimu lancar, kowe dikapak-kapakne menengo. Gak perlu kowe ngerti sini kontrak kerja. Gak perlu kowe ngerti piye carane melawan. Itu kan yang selama ini terjadi. Dan akhirnya mereka yang merasa zero cost sakarepe dhewe. Karena aku ra potongan, Mbak. Karena aku ra ning PT, Mbak. Ya toh, aku kan bisa mutus kapan saja. Tapi kowe goblok dibeli itu IBP 2MI. Karena apa? Kamu tetap tercatat di sistem online yang notabene kowe yo ora iso pindah agen. Podo kan? Kenapa kalian mau dimanipulasi karo press conference Pak Beni? Hah? Logika. Kalian tak ajak berpikir untuk logika, kalian tak ajak berpikir untuk kritis, bukan karena kita melawan pemerintah, tapi kita melawan sistem yang tidak tepat atau kurang tepat yang harus kita luruskan. Jadi bukan kita anti pemerintah, tidak. Dan KJRI hanya menjalankan amanat undang-undang yang ditekan. Karena apa? Menaker sama BP2MI ngerti nih, kowe kudu njalakne, kowe kudu mensukseskan. Piye caramu aku kurang ngerti. Itu kan tugasmu. Kalian ditugaskan di sini untuk apa? Kan seperti itu jadinya. Kalau gitu kan ya nggak tepat toh. Pernah nggak duduk bareng? Saya pernah loh mengusulkan ke Bu Esi, Bu duduk bareng PMI, individu, asosiasi PMI, asosiasi majikan, asosiasi agensi, dan KJRI. Kita duduk berlima. Pernah saya mengusulkan itu. Sampai sekarang apa? Nggak ada. Nggak ada. Respon nggak ada. Kenapa kita perlu duduk bareng? Ya dikarenakan kita itu butuh perspektif masing-masing. Perspektif dari majikan bagaimana, perspektif dari agensi bagaimana, perspektif dari PRT bagaimana, konsulat bagaimana, terus perwakilan PT bagaimana. Jadi biar kita itu menemukan solusi, kita diskusi. Jadi bukan pengennya untung dewe, ya kabeh pengennya untung dewe. Tapi kan bisnis ini, sistem ini kan harus menguntungkan beberapa pihak. Melibatkan banyak pihak, tidak hanya pekerja sama majikan saja secara sistematis, tetapi untuk secara pekerjaan itu jelas situasi kerja adalah pihak pertama dan pihak kedua. Belum lagi BP2MI dan Menaker wajib tahu kontrak kerja di Hong Kong itu jelas. Kedua belah pihak, majikan maupun pekerja, boleh memutus kontrak. Lah, majikan nggak seneng, suka-suka. Sama, pembantu juga suka-suka. Tetapi, apakah dengan adanya kalian meminta calon majikan membiayai calon pekerja? Saya gini cah, tak kasih contoh. Awakmu seneng karo arek kui. Kan kamu sudah kenal. Kamu sudah tahu. Ya kan? Membiayai karena kamu sudah tahu kualitas dia, kamu sanggup, kamu membiayai dia, oh berani. Contohnya kayak majikanku misal, aku nggak masalah ngejeng kontreng kan pinter, tak biayai, tak training ke sana kemari, tak biayai, ya nggak ada masalah. Kan kamu sudah tahu saya. Masalahnya, kamu belum tahu orangnya. Kamu cuman kenal lewat HP, cuman interview. Kan masih ingat interviewnya, hoa dadai, mau mandai, hoa dadai, mau mandai. Tapi gak ngerti yang diomong apa. Terus endingnya apa? Endingnya, semua ini akan menjadi bencana nanti ke depannya. Majikan akan banyak komplain, aku sudah membiayai sekian, ternyata skillnya nggak bisa diterima. Nggak sesuai maunya dia. Sesuai pun malah dia akan mencari-cari sesuatu yang membuat tidak sesuai. Kenapa? Karena aku bayar. Ini kemungkinan terburuk. Terus lagi, apakah pemerintah Hong Kong sudah benar-benar meloloskan zero cost? Nggak semudah itu, Ferguso. Kenapa aku ngomong nggak semudah itu? Di situ melibatkan beberapa stakeholder. Di antaranya adalah majikan, asosiasi perwakilan majikan. Ditambah agensi. Belum, nek PRT ini mesti gelem zero cost. Masalahnya istilah zero cost ini maksudnya apa dulu? Jelaskan, ojo mong istilah zero cost tok.
Kalau sekedar istilah zero cost, itu ambigu. Jadi harus ada term and condition-nya. Misal, maksudnya zero cost ini, si anak mengeluarkan dulu di PT uangnya, tapi harus ada kwitansi. Nanti majikan mengganti. Nah, itu sebenarnya ada di bukunya imigrasi. Itu ada, di bukunya imigrasi ada. Di buku kuning punyanya imigrasi ada. Reimbursement of payment. Bagian itu kalau nggak salah nomor 26. Itu ada. Reimbursement of payment. Itu ada. Dan termasuk deduction salary. Itu juga ada. Sementara di Hong Kong hanya memberlakukan potongan gaji itu jika Anda merusakkan barang itu terhadap majikan. Nah, kalau reimbursement payment yang artinya di sini majikan mengembalikan pembiayaan kepada pekerjanya, itu beda lagi. Artinya itu beda. Itu artinya adalah biaya proses yang dikeluarkan PRT dulu, nyileh dhisik. Kok keluarnya dhisik, baru nanti tak ijoli nek kowe wis teko kene. Itu namanya reimbursement payment. Itu justru ada di pemerintah, di bukunya pemerintah Hong Kong ada. Pemerintah Indonesia belum baca. Karena Yora tak kirimi. Tapi itu ada sebenarnya, ya. Dan pernah aku tulis, pernah aku bahas. Kenapa? Karena reimbursement payment ini artinya harus berdasarkan kwitansi uang yang dikeluarkan. Majikan mengeluarkan juga sejumlah uang yang dikeluarkan. Dikembalikan kepada Anda, entah dibayar del atau dibayar dengan installment. Persetujuan kalian. Kenapa tidak dibikin seperti itu? Kan lebih enak. Yang calon pekerja ini juga diregani karena dia punya effort belajar, dia juga sudah membayar training dia. Di satu sisi majikan juga demandingnya akan berbeda, tetap memanusiakan pekerja karena dia mau bekerja. Tidak hanya sekedar dia menjual dirinya hanya untuk satu pekerjaan yang notabene belum tentu secure. Kenapa? Karena ya ada kontrak kerja di nomor 10 boleh diputus kontrak. Jadi tidak boleh, kalau saya tidak setuju ya, karena kurang tepat. Istilah itu mempengaruhi mindset atau persepsi orang tersebut. Karena istilah Anda yang salah, persepsi orang pun juga salah. Kalau istilah Anda itu tepat, persepsi orang akan berbeda. Kayak contoh nih, break kontrak ki apa? Ora enek istilah break kontrak jane. Tapi kalian sudah mendarah daging dari mboh tahun bahelu sampai hari ini, ya kalian tetap menggunakan istilah yang sama. Tapi kalau dibenarkan bahwa kontrak tidak berlanjut itu terminate, kalian yang nggak terima. Susah kan? Padahal yang benar adalah kata terminate. Sama. Kenapa tidak kita belajar memilah menggunakan istilah itu biar tepat, biar persepsinya tidak salah, kemudian orang pun juga tidak lagi misunderstanding, miskomunikasi. Nah, ini pelajaran ya bagi pemerintah Indonesia, terutama Kemenaker. Kalau beliau masih ada di sini, semoga menonton ya. BP2MI besok juga tolong deh, minggu kan ke sini nih, diskusi sama teman-teman yang tahu ya. Diskusi sama teman-teman organisasi. Maunya apa? Diskusi sama agensi. Bagaimana sistem yang sebenarnya? Jangan hanya cuma antar imigrasi dengan Kemenaker ya. Nggak masuk. Karena sistemnya imigrasi itu hanya formalitas. Mau ngedok visa. Tapi proses sebelum imigrasi ini adalah pihak-pihak yang notabene tidak lepas dari PT, agensi, majikan, dan juga PMI itu sendiri, ya kan? Kalau asosiasi buruh pasti menginginkan zero cost. Nggak hanya asosiasi buruh, aku pun ya pengen nggak bayar, gratisan kok. Tapi apakah dengan kamu memberlakukan ini, impact-nya kemana? Itu yang perlu lebih jangka panjangnya seperti apa? Coba deh sebelum kita mengeluarkan koar-koar harus memberlakukan zero cost, evaluasi dulu. Sudah berapa persen yang berhasil diterapkan di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Brunei. Ini
yang berhasil menerapkan ini berapa persen? Efeknya apa? Di pekerjaan sektor bidang apa? Formalkah, informalkah? Nah, ini tugasnya BP2MI sama Kemenaker. Harus duduk bareng. Tapi yang saya lihat dari dahulu Kemenaker dengan BP2MI selalu begini. Selalu berkepentingan masing-masing. Jadi korbannya siapa? Korbannya PMI. Dan PMI-nya senengane nggak punya pendirian. Ya kan, PMI-nya nggak punya pendirian. PMI-nya selalu sing viral kae melok kae, sing ketoke apik kae, sing ketoke mumbul kae. Kalian itu mudah sekali untuk dimanipulasi gitu loh. Jadi kalian kalau disuruh belajar peraturan, kebijakan, tatanan, munine piye? Dapuramu mung babu, kowe ngatur negara, dapuramu mung babu, kowe ngatur pemerintah. Justru kamu itu punya hak, Mbak. Kamu itu punya hak memberikan suara kalian, pendapat kalian, karena kalian bukan korban. Kalian itu pelaku, tapi kalian selalu dijadikan korban. Jadi makanya aku ngomong, ojo goblok. Tapi nek kowe sik pengen goblok kuwi urusan kamu. Ra gelem diomong goblok ya belajar. Lah kok melok pekok kabeh. Wes, saat ini nanti tak tulis, tak unggah ning Google, moga-moga didelok pusat ya. Sistem yang diperbaiki itu sistem yang menguntungkan kedua pihak, bukan hanya sepihak. Kalau hanya memikirkan sepihak saja, tidak akan pernah terjadi. Itu saran saya. Terima kasih.